Kenalan dulu ya. Halo teman-teman, saya Ama Rahmadia Triagayatri dari Palu, Forum Sudut Pandang. Hmm, Kemarin Danya ini ngajakin buat ikut cerita sesi kelas aksi sebagai peserta. Tapi aku akan lebih banyak refleksi sih, karena sebenarnya setelah kelas aksi kemarin nggak langsung mengimplementasikan apa yang aku dapatkan dari kelas. Um, Jadi sebenarnya sebelum ikut belajar itu ekspektasinya ini kita bakal belajar rigid tentang advokasi, tapi ternyata lebih dari itu. Jadi uh, aku lebih ngerasa banyak berefleksi dengan kerja-kerja yang aku kerjakan di kolektifku di Palu, yang ternyata tuh abai sama siasat-siasat advokasi. Padahal kemungkinan untuk merubah kebijakan itu besar gitu. Jadi senang sekali punya kesempatan untuk belajar. Terus jadi bisa tahu gitu peta-peta wilayah teman-teman yang ikut di kelas itu kayak apa perjuangannya. Dan kita kayak jadi punya kesempatan untuk bikin simulasi kanvas advokasi bersama. Kalau misalnya antar satu peserta atau anggota itu bikin proyek bersama untuk merubah kebijakan. Terus apa ya yang menarik juga banyak bahasa-bahasa advokasi yang tentu kita sebagai anggota tuh awam sekali untuk tahu itu sebelumnya apa gitu. Jadi harapannya ketika pulang tuh itu bisa nggak harus diimplementasikan tapi bisa dibagi gitu sama banyak teman-teman di Palu atau di kolektif lain di kota lain. Um, ada banyak catatan yang akhirnya saya jadi secara personal berefleksi gitu. Uh, Ternyata proyek-proyek kesenian yang saya dan kawan-kawan kerjakan selama ini tuh sayang sekali nggak dibikin siasat yang terkoordinasi atau uh, punya kemampuan lobby-lobby yang baik ke pemerintah. Padahal daya tariknya tuh besar untuk punya perubahan di satu wilayah seperti Palu yang baru saja terdampak bencana. Mbak Reta bisa minta tolong. Jadi saya langsung ini aja uh, ngasih lihat refleksi proyek yang pernah saya kerjakan setelah bencana kemarin. Ya, jadi setelah tanggal 28 September kami pernah ditimpa musibah gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Akhirnya kolektif Forum Sudut Pandang itu lebih banyak berfokus pada pemulihan wilayah pasca bencana gitu. Karena kesadaran nggak ada literasi bencanaan di kota kami, akhirnya dari tahun 2019 awal sampai sekarang kami banyak mengintervensi proyek-proyek tentang kebencanaan, baik itu kolektif maupun proyek seni secara pribadi. Ini salah satu proyek yang kami kerjakan, bekerja sama dengan LIPI. Kami mengambil jarak-jarak rendaman air tsunami dan memasang patok bersama warga gitu. Ini ada 23 patok yang kami pasang di sepanjang wilayah pesisir. Tapi terus catatannya ketika ikut kelas aksi ternyata nggak semua wilayah yang bisa kami jangkau karena kami tuh nggak punya energi untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Padahal pemerintah daerah nggak melakukan hal yang sama gitu. Dan yang kami kerjakan sangat berkoordinasi dengan masyarakat. Jadi kayak ini jadi catatan gitu gimana ya kira-kira proyek-proyek semacam ini tuh nggak sayang hanya dikerjakan secara kolektif atau sama masyarakat. Lanjut Mbak Reta. Ya ini dokumentasi kami bersama teman-teman Forum Sudut Pandang dan mahasiswa juga beberapa peneliti dari LIPI. Mereka memastikan jarak rendaman itu ada di mana. Jadi ini semacam apa ya memori bersama untuk mereka tahu itu air segimana jauhnya. Dan yang menarik masyarakat juga ikut terlibat gitu. Sampai sekarang patok-patok jarak rendaman ini masih ada. Tapi ya itu PR-nya ketika ikut kelas aksi aku mikir kayak kenapa ya kalau kerja-kerja yang bareng komunitas dan disepakati bersama oleh masyarakat
itu kita nggak punya kemampuan untuk ngebagi itu lebih luas. Jadi hanya ada beberapa wilayah yang nggak terpasang patok-patok seperti ini. Gitu. Terus lanjut, Mbak. Nah, di bulan Januari 2019 saya bersama 2 teman, satu seniman dari Palu, satu dari Jepang, Daisuke Takeya, kami membuat semacam instalasi di ruang publik yang sebelumnya terdampak tsunami. Terus kami ngumpulin banyak sekali sisa-sisa puing-puing barang-barang yang rusak. Jadi waktu itu wilayah ini tuh semuanya ruang publik yang buat masyarakat ngumpul-ngumpul kalau sore, terus hancur, dan kami ngumpulin sisa-sisa artefaknya dan dijadiin satu instalasi yang kami namakan Yellow Memories. Yang menarik dari Yellow Memories ini, ya masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk mengumpulkan ingatan mereka tentang bencana, karena ya kita ngerasa kayak bencana kemudian diolah jadi kesedihan, dan ya banyak hal yang nggak positif gitu yang digunakan untuk saling menyerang antara agama gitu, kepercayaan. Akhirnya intervensi seni itu cukup berpengaruh ketika pemulihan. Tapi sayangnya lagi ketika ikut kelas aksi, saya berefleksi bahwa karya ini kemudian ya dia akan habis ketika hujan dan diterjang panas, dan sekarang hanya tersisa puing-puingnya. Padahal kesempatan untuk bikin museum seni kebencanaan itu sebenarnya ada, cuman kayak selalunya nggak punya siasat dan energi buat ngomong sama pemerintah daerah gitu. Lanjut, Mbak. Ya, ya akhirnya semua kerja-kerja kesenian yang saya refleksikan sebagai bentuk advokasi, rasanya hanya selebrasi gitu ketika itu jadi, ada partisipasi warga, terus ada kebanggaan teman-teman kalau kita terlibat dalam masa pemulihan, tapi nggak bisa menyentuh kebijakan gitu. Padahal sebenarnya tools-nya juga ada sih, teman-teman di kolektif kami juga punya tools untuk bisa berkoneksi dengan teman-teman lain yang nggak hanya di bidang kesenian, tapi juga di banyak pemerintahan yang berfokus kepada kebencanaan gitu. Jadi itu saja sih kayaknya, Mbak Reta, slide-nya. Oke, jadi saya kebayang ketika ikut kelas aksi itu bisa lebih mengimplementasikan atau menyusun lagi siasat. Kalau misalkan kayak contoh nih, pas pandemi ini saya juga sama teman-teman lagi persiapan bikin semacam zine atau komik tentang sejarah pandemi sama teman-teman LIPI, dan itu kayak pengen menggunakan siasat yang ditemuin pas belajar di kelas aksi kemarin. Jadi menyenangkan, semoga bisa berkontribusi lebih banyak sebagai anggota di koalisi. Oke, itu aja.